Idul Adha, penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak kian meluas. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pasar hewan ditutup sementara untuk mencegah penularan wabah. Sementara itu penjualan daging dan hewan sapi di sejumlah daerah mengalami penurunan imbas dari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pasar hewan di banyak wilayah kini ditutup sementara untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak, khususnya sapi. Seperti Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang ditutup mulai 24 Mei hingga 6 Juni mendatang. Tak hanya satu, total ada 8 pasar hewan di Magelang juga ikut ditutup. Selama penutupan, pemerintah akan mensterilisasi pasar dan hewan ternak yang ada di masyarakat. Langkah menutup pasar hewan diambil menyusul adanya 9 hewan ternak di ketiga kecamatan diduga terinfeksi penyakit mulut dan kuku. TNI Polri, khususnya Polri, dilibatkan di dalam upaya pencegahan. Kita sudah meminta bantuan Polres untuk ikut mengamankan tempat-tempat perbatasan masuk di pasar hewan, pencegahan hewan-hewan yang barangkali menghadap PMK. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku. Namun angka kesembuhan akibat wabah ini terbilang kecil. Di Lumajang, Jawa Timur, dari 900 lebih sapi yang terpapar, hanya 9 ekor saja yang sembuh. Sementara sapi yang terdata mati akibat wabah ini sudah mencapai 17 ekor. Untuk menghindari kerugian besar, pemilik sapi pun terpaksa memotong peliharaan mereka. Menurut peternak, sejak wabah ini mulai merebak, langkah antisipatif sudah dilakukan, mulai menjaga kebersihan kandang hingga pemberian jamu herbal atau obat kumur. Namun langkah ini seperti tak membuahkan hasil. Kandang kena semua ya? Kena semua. Rata-rata seperti apa Pak ciri-cirinya? Yang sudah ditangani awal, untuk yang awal itu sudah sembuh yang itu, yang sekarang. Ini yang dalam proses ini masih kemarin masih kemarin ditangani kesehatan. Kalau untuk jamu tradisionalnya mulai awal sudah pencegahan tapi masih masuk. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku tak hanya dirasakan peternak, pedagang sapi juga terkena imbas. Seperti yang terjadi di Pasar Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, omset pedagang sapi potong menurun hingga 25%. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangka Belitung, daging sapi yang terjangkit PMK masih bisa dikonsumsi, tetapi saat ini sebaiknya hindari bagian saluran pencernaan dan bagian sumsum tulang. Daging sapi PMK ini sehat atau bisa dikonsumsi, kecuali nanti bagian jeroan, kepala, dan tulang yang memang harus dipisahkan. Jadi kebutuhan untuk sapi potong kita masih cukup banyak. Kalau melihat data pemotongan kita setahun itu sekitar 5.000 ekor, kita masih tersedia 2.000 atau 3.000, jadi masih separuh kita butuh sapi untuk korban. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, penjualan sapi dan kerbau di Pasar Hewan Ciwareng anjlok hingga 50%. Bahkan ada juga pedagang yang belum bisa menjual hewan ternaknya karena ketatnya keluar masuk hewan ternak ke dalam pasar. Untuk meyakinkan para pembeli, penjual hewan ternak menyiapkan surat keterangan sehat untuk hewan-hewan yang dijualnya. Terus kalau yang terindikasi ada surat 3 itu juga kami keluarkan. Kalau di sini kan diperiksa lagi. Kami tidak berpacu ke ini aja kan penyakit dari sana sehat, kadang-kadang di jalan ada penyebaran wabah, bisa nempel juga. Nanti sekarang diperiksa lagi di sini. Harapan besar para pedagang adalah wabah penyakit mulut dan kuku segera teratasi. Apalagi saat ini memasuki fase persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha yang merupakan panen bagi para peternak dan penjual hewan ternak. Tim Liputan, Kompas TV.